Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Naufal Ashraf Hamid, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Meningkatkan Pendidikan Inklusif dan Aman bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, hadirin, para peserta lomba orasi ilmiah dimanapun Anda berada. Bonus demografi adalah sebuah kondisi di mana suatu negara memiliki penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan usia non-produktifnya. Pemerintah memprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai tahun 2040. Populasi penduduk usia produktif mencapai 64% dari 297 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu hadirin, kemajuan pembangunan bangsa saat ini dan di masa yang akan datang sangatlah bergantung pada penduduk usia produktif, yakni generasi muda. Bung Karno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 1000 orang tua, maka akan kucabut ke Gunung Semeru dari akarnya. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan wajah dunia. Dari ungkapan tersebut bisa kita tarik kesimpulan hadirin, bahwa peran pemuda sangatlah besar untuk menopang pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Lalu timbul pertanyaan, dengan hal apakah para pemuda-pemudi Indonesia bisa kita kuatkan? Tentunya kita perlu meningkatkan sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan akar dari sebuah peradaban suatu bangsa. Namun sayang hadirin, apabila kita melihat hasil review dari World Population Review pada tahun 2021, peringkat pendidikan Indonesia menduduki peringkat ke-54 dari 78 negara di dunia. Bahkan tertinggal jauh oleh negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sungguh miris hadirin, rasa-rasanya kita belum bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan kepada kita bahwa pendidikan harus mampu diakses oleh seluruh kalangan rakyat Indonesia, karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebuah konsep education for all telah lama dicanangkan oleh para penggerak pendidikan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang pemerintah, namun perlu adanya kerjasama dari pemerintah, seluruh stakeholder terkait dan juga masyarakat. Tentunya dengan langkah-langkah konkret. Pertama, perluas akses pendidikan berkualitas tinggi sejak dini. Pendidikan berkualitas tentunya tidak hanya boleh diakses oleh masyarakat Indonesia yang berada di Pulau Jawa, namun perlu bisa diakses dan setara oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari Sumatera hingga Papua. Hadirin, konsep pendidikan untuk semua harus sama-sama kita gaungkan terus-menerus, baik untuk orang kaya maupun yang tidak punya, baik manusia biasa maupun manusia yang berkebutuhan khusus, haruslah memiliki akses untuk seluruh sektor pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Digitalisasi pendidikan baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, baik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, seluruhnya harus memiliki akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, hadirin, seluruh para peserta lomba orasi dimanapun Anda berada. Selain sarana prasarana,
Tentunya konsep pendidikan untuk semua harus digaungkan dan dikuatkan oleh stakeholder dan seluruh sumber daya manusia di dunia pendidikan, baik dari kepala sekolah, guru, maupun sesama murid ataupun peserta didik. Yang pertama, guru harus mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang manusia biasa. Seluruhnya harus mendapatkan akses pendidikan yang setara. Peningkatan kualitas moral pun harus ditingkatkan oleh seluruh siswa dan peserta didik, bahwa seluruh rakyat Indonesia dan para remaja yang memiliki akses pendidikan adalah beragam. Sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati, menjadi teman belajar yang baik, tidak saling menyinggung atau bahkan saling menyakiti. Dan yang lebih parahnya lagi, maraknya cyberbullying dan bullying di kalangan pendidikan. Sehingga mari sama-sama kita wujudkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045. Saya yakin kita sudah di jalan yang benar dengan adanya kurikulum merdeka, dengan adanya konsep merdeka belajar kampus merdeka untuk meningkatkan proses dan juga mengaplikasikan konsep education for all, pendidikan untuk semua. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan pencernaan bagi kita untuk saling meningkatkan konsep pendidikan yang baik dan setara untuk semua. Saya akhiri dengan sebuah ungkapan dari John Dewey, seorang filsuf dari Amerika Serikat. Education is not preparation for life, but it's life itself. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk segala kekurangan dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.